Mungkin kalau misalnya Bapak pernah mengenal apa namanya jamur crispy ya Pak ya. Setelah itu juga ada kalau sekarang sudah ada totole. Kalau misalnya Ibu pernah sempat dengar kaldu jamur itu juga ada gitu ya, dan beberapa olahan lain. Nah, ini jamurnya. Ini jamurnya, jamur tiram salah satu varian dari jamur yang memang saat ini sangat banyak ditemui di pasar. Nah, yang pertama kita sharing tentang potensi gizi ya Pak. Potensi gizi dan potensi kandungan. Nah, memang jamur tiram ini mungkin dikenal ya kalau untuk kita yang masih omnivore ya masih makan segalanya mungkin tidak terlalu familiar. Tapi kalau misalnya kita ngobrol dengan teman-teman vegan, bukannya vegetarian, ini sudah jadi makanan hari-hari mereka. Karena kenapa? Karena jamur tiram ini punya kadar karbohidrat yang cukup, kadar protein yang tinggi, dan kadar kolesterol yang rendah. Sehingga memang baik untuk kita yang memang menjaga kesehatan, terutama dari sisi kolesterol atau darah tinggi. Jadi memang punya potensi kesehatan yang kaya sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya vitamin D yang bagus juga untuk ketahanan tubuh dan dan ketahanan tulang ya Pak ya. Jadi memang punya potensi gizi yang sangat kaya. Dan dengan segudang potensi gizi itu punya harga atau price yang jauh lebih murah dibanding dengan sumber-sumber protein yang lain. Nah, sumber protein yang lain, kalau kita ngobrol tentang ayam misalnya, misalnya dia proteinnya tinggi, walaupun lemaknya pun tinggi gitu kan ya, karena dia hewani gitu kan ya, tetapi punya harga ekonomis yang lebih mahal, dia lebih tinggi dibanding jamur tiram. Jamur tiram ini sangat aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi dan Cianjur itu ternyata merupakan pusat pertanian jamur tiram nasional. Jadi saya baru dapat data ini, kita tarik data sekitar 2 bulan kemarin ketika pandemi, ternyata dan pasar Jabodetabek itu luar biasa juga gede ternyata kan ya. Jadi petani jamur Cianjur itu ngeluarin jamur satu malam itu bisa 20 ton, Pak. 20 ton untuk pasar Jabodetabek ya, Bekasi ya, juga termasuk di dalamnya. Nah, itu untuk pasar Jabodetabek. Sedangkan kebutuhan pasar Jabodetabek itu sendiri dari BPS Cianjur yang launching bekerja sama dengan teman-teman pengepul kan ya, itu kebutuhannya di angka 40 sampai 50 ton per malam. Saya nggak tahu itu yang konsumsi siapa, tapi ternyata besar, ternyata banyak gitu kan ya, ternyata yang mencarinya juga banyak gitu kan ya. Nah, satu sisi ini juga jadi potensi untuk membuka kembali ruang dagang di daerah Bekasi khususnya. Nah, itu kita ngomongin tentang gizi, yang kedua ngomongin tentang pasar, yang ketiga kita ngomongin tentang produk olahan. Nah, APJ dalam hal ini Asosiasi Petani Jamur ini tengah merintis ya beberapa program Pak. Yang pertama program Mandiri Pasar. Nah, untuk itu saya silaturahmi ke sini juga kan ya, diharapkan kita dari Asosiasi Petani Jamur Cianjur itu bisa memasarkan jamur tiram dan produk olahannya langsung ke pasar ya, dengan bantuan mitra-mitra tentunya gitu ya, dalam hal ini mungkin koperasi. Yang kedua, kita lagi dalam kampanye makan jamur bersama. Ya, jadi bagaimana kemudian jamur didekatkan dengan masyarakat, karena memang gizinya banyak, harganya pun murah kan ya. Jamur ini bisa diolah jadi banyak olahan makanan. Yang pertama, dia bisa jadi olahan makanan ringan ya Bu ya. Kalau misalnya kita tahu mungkin cuma tumis jamur ya Bu ya. Tumis jamur sama jamur goreng kan ya, keripik jamur ya, jamur crispy. Tetapi dia bisa jadi nugget. Ya, banyak olahan frozen food sebenarnya. Ya, banyak olahan frozen food, bisa jadi nugget, bisa jadi mushroom ball atau bakso jamur, bisa juga jadi empek-empek jamur ya, bisa juga untuk jadi brownies jamur, itu bisa. Kenapa? Karena jamur ini punya karakteristik rasanya tawar Bu. Jadi tidak seperti misal tanaman yang lain misalnya gitu kan ya, atau buah-buahan misalnya yang manis, asin gitu kan ya, atau asam. Ini tawar, persis seperti misalnya kita pernah dengar brownies Thales Bogor. Ada nggak rasa Thales ya? Nah, ya karena memang bawaannya tawar. Nah, jamur ini punya potensi untuk jadi menyelipkan gizi di dalam bentuk frozen food. Dan ini tadi sangat aman, itu sangat aman.
Nah, jadi kalau makanan berat ya banyak sekali gitu kan ya, dari mulai sate jamur ya, dari mulai tumis jamur ya, dari nasi goreng jamur dan yang lain kan ya, beberapa hal. Nah sekarang juga ada yang namanya kaldu jamur. Nah ya, kaldu jamur ini dikampanyekan sebagai pengganti penyedap bumbu masakan non MSG, jadi aman, gitu kan ya. Jadi mungkin yang biasa sekarang kan lagi banyak tuh kampanye apa namanya back to nature gitu kan ya, apa bagaimana kemudian bikin penyedap rasa non MSG. Nah ini bisa juga menggunakan jamur gitu kan ya, karena memang tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang lainnya. Jadi APJ punya beberapa produk itu Pak. Nah yang sekarang tengah menjadi problem di kita adalah tadi kita mau fokus juga ke pemasaran mandiri ya, pemasaran mandiri. Nah, selama ini petani-petani jamur konvensional atau tradisional yang itu masih di daerah, mereka jual jamur itu tidak bisa langsung ke pasar, tapi harus lewat pengepul. Nah sedangkan di pengepul terkadang karena memang kecil ya kapasitas atau kuotanya, kapasitas jamurnya, petani-petaninya, maka kadang sering sekali harganya dipermainkan. Nah ini problem sebenarnya, dan saya rasa tidak hanya di petani jamur, mungkin banyak petani juga yang seperti itu ya. Petani, kalau Bapak lihat dulu 2 bulan ke belakang itu sampai harga pakcoy itu, tahu pakcoy ya Pak ya? Itu di petaninya berapa Pak? Rp500 per kilo. Kalau misalnya di sini saya nggak tahu ya, mungkin masih 3.000 satu ikat, tapi kalau di sana itu Rp500. Kalau ibu datang ke Cipanas 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, itu wortel itu dibuangin Pak. Wortel sama tomat. Karena saking hancurnya harga, jadi mereka milih daripada hancur harga semakin lama, mending dibuang biar cepat habis stoknya. Dan ya biar normal lagi. Gitu kan ya. Alhamdulillah sih jamur tidak sampai dampak seperti itu. Kenapa? Karena jamur itu punya karakteristik agriculture yang berbeda. Bukan ya. Jadi tidak seperti komunitas yang lain. Kalau cabai mungkin ada yang minat tani di sini. Cabai atau tanaman yang lain budidayanya kan panjang Pak, panennya 1 kali, budidayanya panjang, keluarin modal banyak, begitu panen harga lagi hancur. Iya kan ya, akhirnya udah cabai 2 bulan yang lalu 4.000 baru 4.000 5.000 per kilo di kebun. Nggak tahu di pasar sih kadang-kadang masih tinggi. Itu masalahnya gitu kan ya. Nah ini jadi problem. Nah kalau jamur dia ketika lagi banyak, lagi banyak, pasarnya lagi nggak stabil, kita bisa kontrol pertumbuhannya. Begitupun nanti ketika sedikit pasar lagi butuh, kita juga bisa trigger agar kemudian banyak gitu kan ya. Nah ini sangat safety karakteristik, dia punya safety karakteristik. Nah permasalahannya adalah tadi ketika petani tidak punya akses ke pasar, maka dia akan selalu dipermainkan oleh pengepul. Nah maka hari ini memang saya didelegasikan oleh Asosiasi Petani Jamur Cianjur, diminta untuk berkeliling pasar, untuk menawarkan langsung jamur dari petani. Nah termasuk sampailah dihubungkan ke Pak Roni, agar bisa bermitra dengan teman-teman koperasi yang ada di Kota Bekasi. Nah kalau misalnya memang berminat gitu kan ya Pak ya, untuk misalnya Bapak punya teman dekat di pasar mana, pasar baru, pasar Keranji ya Pak ya, pasar yang lain di daerah Bekasi ini gitu kan ya, silakan dihubungkan gitu kan, kita akan antar Pak. Jadi sistemnya Bapak nggak usah jemput ke sana, kita yang antar ke sini, kita drop di mana kita antar. Nah saya memang hari ini bawa agak banyak Pak jamur, cuman memang akan dibagikan ke petani pedagang-pedagang di pasar lain. Jadi untuk promote juga kan ya, untuk dipromot juga. Nah ini untuk di sini. ini untuk di sini. Nah harapan kita sebenarnya besar Pak, kita bisa bantu mungkin koperasi untuk punya badan usaha yang yang bisa masif gitu kan ya, aktif juga gitu ya, dan koperasi juga bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan petani jamur. Kalau misalnya petani jamurnya gede kayak saya, jujur saya 1 hari itu bisa nanti kita terlogout otomatis, nanti masuk lagi. Nanti masuk lagi dengan yang sama. Ini memang 40 menit soalnya, tinggal 10 menit lagi. Nah jadi kalau saya jujur 1 hari itu bisa 1 ton Pak.
1 ton Pak. Kalau lagi lagi sedikit ya mungkin 6 kintal, 7 kintal. Kan ya. Tapi petani-petani yang lain kan ya itu kan cuma 1 kintal, 50 kilo. Kalau saya sama pengepul masih bisa negosiasi. Kamu nggak mau ngasih ini harga bagus ke saya nggak kasih barang. Iya. Lalu kalau petani kecil kan nggak bisa gitu. Iya. Ya kayak yang 10 kilo, kamu nggak mau ngambil nggak mau ngasih saya harga, saya nggak ngasih barang, ya udah cuma 10 kilo, cuma 20 kilo. Nah ini yang kita perjuangkan. Ini yang saya sama teman-teman hantarkan ke Bapak, kepentingan petani Cianjur, petani jamur Cianjur, ini seperti itu. Belajar mereka butuh mitra langsung ke pasar, sehingga kita mengerti apa yang sebenarnya terjadi di pasar. Ya, karena mohon maaf, kadang-kadang harga di pasarnya masih bagus di petani Cianjur. Atau sebaliknya, gitu kan ya, ketika harga lagi langka memang sehingga mereka jadi pengepul tuh nggak ada ruginya gitu. Sedangkan petani makanya kita datang ke sini pertama tadi saya sebagai ini banyak sekali kalau ibu kooperatif dia punya badan usaha atau kreativitas bisa dibuat apa-apa. Nanti bahan bakunya dari sana. Nah harga ya untuk harga di petani itu Pak, harga di petani itu cuma 12.000 per kilo. Kalau ngambil tapi kalau masuk ke masyarakat dari pajak itu bisa 200 jam atau 2 on itu 5.000. Coba saja Bapak aja itu sekitar seperempat atau 2 on itu 5.000. Jadi 1 kilo itu 20.000 ya saja. 1 kilo itu sudah sudah 20.000 atau bahkan 25.000 kalau 2 on kan ya. Sangat panjang, sangat lebar gitu. Makanya kita misalnya satu tempat ini banyak dengan kuota berapa gitu, nanti kita hitung transportasinya berapa. Kita nggak minta yang besar, yang jelas kami dibayarkan yang ya karena mereka beli bibit dan yang gitu ya, dan ada transportasi. Kita yang antar gitu. Jadi wah Pak, mau mesen cuma 10 kilo gitu kan ya. Gimana dong dari Cianjur ini 10 kilo kan ya, maka dikumpulkan tuh. Kalau 1 kintal atau 2 kintal ya 1 kintal 2 kintal kita akan datang ke sini langsung. Nah bahkan tadi misalnya koperasi ini butuh berapa kilo, misalnya 40 kilo atau 50 kilo yang akan disebar ke beberapa koperasi lanjutan gitu kan ya. Nah 50 kilo di sini saya nyari lagi pasar di pasar baru 50 kilo misalnya 100 kilo sudah itu aja ya, biaya operasional berapa kan ya misalnya kan ya, atau 200 kilo dan seterusnya kan ya. Karena memang kita paham ya sama seperti koperasi, kita asosiasi banyak kepentingan yang harus disinkronkan kan ya. Kadang-kadang untuk punya satu mobil khusus gitu kan ya, itu mungkin belum bisa. Akhirnya sekarang ya pakai mobil pribadi dulu gitu kan ya, bawa 3 kintal ke sini ya sudah. Nah gitu. Jadi dikirimnya kapan Pak? Dikirimnya biasanya kalau pasar kita kirimnya malam, pengepul itu datangnya malam. Jadi mereka sore ngambil di petani jamur sama dikirimkan, malam didistribusikan di pasar. Jadi kalau misalnya koperasi Pak, saya maunya sore, ya kita berangkat dari siang. Kan ya, jadi bisa mungkin karena pasarnya berbeda seperti apa. Itu salah satu hal yang nanti ke depan kita bicarakan teknisnya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur bisa pertama soal ke Bapak sekalian gitu kan ya, sebagai senior di bidang pembentukan jaringan dan akses kita jujur banyak harus belajar kan ya. Yang kedua ini dalam rangka tadi amanat dari asosiasi untuk bertemu memang dalam rangka membentuk pasar mandiri. Nah makanya program kedua tentang pengayaan olahan jamur dengan makan jamur bersama gitu kan ya, itu adalah langkah yang dirasa bisa berkorelasi dengan terciptanya pasar baru kan ya. Nah, alhamdulillah saya pribadi itu berkecimpung di pengolahan empempe jamur dan pengolahan kaldu jamur. Nah, jadi pembuatan kaldu jamur dan pempek jamur. Nah, jadi biasanya pempek itu tidak kalau pempek ikan itu ada kemungkinan orang-orang yang alergi ikan tidak boleh makan. Tapi kalau pempek jamur ya belum ada ini yang alergi jamur itu kayaknya belum ada. Pak ini alergi jamur?
Enggak. Jijik dulu mah. Hah? Jijik dulu mah. Oh gitu. Jamur kan jorok ya. Iya. Ternyata jadi makanan gitu. Jadi makanan. Enak lagi. Jijik ya. Jamur itu banyak kan. Murah kan. Ya, jamur. Ya, kalau jamur itu kan banyak tuh variannya. Ada jamur kuping, jamur merang, jamur kancing, jamur shiitake, jamur enoki, linzi kalau misalnya untuk kesehatan kan ya. Ini jamur tiram. Tiram. Namanya jamur tiram. Jamur tiram pun banyak, ada jamur tiram coklat, jamur tiram putih, jamur tiram pink, itu banyak sekali Pak. Kalau yang ini jamur tiram. Ah, ini jamur tiram putih. Ya, jamur tiram. Kalau coklat dia coklat tua sekali. Nanti di Sama semua itu. gimana? Harga dan itu ini sama. Kalau untuk jamur tergantung Pak. Kadang-kadang ada yang pink dia malah ditaruh di tempat yang biasa dapat jamur tiram putih malah hancur harganya. Belajar sama hal, apa sama halnya sebaliknya. Jadi kan kadang-kadang kan kalau kita pink bagus tapi di pasar kan apa namanya bisa jadi beda kulturnya. Jadi kan dengan habit ngelihatnya biasanya kalau putih ya oh berarti bersih dan kalau coklat apalagi kan ya. Tapi coklat untuk daerah-daerah timur, Jawa Timur ya macam mereka masih punya pangsa pasar yang baik. Nah, yang coklat kan malah yang putihnya yang agak ya, kayak gitu. Jadi beda Relatif ya. Iya, relatif. Nah, maka ini Pak mungkin yang apa namanya ini di sharingkan apa di kesempatan kali ini biasanya selanjutnya mudah-mudahan bisa dari Bapak ada masukan atau ada minat misalnya silakan bisa langsung disampaikan ke kami misalnya kalau misalnya memang apa namanya kondisinya memungkinkan kuotanya sudah tercukupi tidak menutup kemungkinan ya langsung saja kita kan dieksekusi mungkin besok atau lusa kita siapkan. Nah, jadi mungkin saya bisa lebih sering datang ke daerah sini. Jujur memang setelah ini saya apa namanya sampai malam Pak, saya kemungkinan sampai dini hari karena akan keliling ke pasar apa namanya Keranji tadi, setelah itu ke Pasar Baru, ke Bantar Gebang, setelah itu tembusnya lagi ke Bogor, Cibinong, Cibinong, setelah itu Cisema, baru masuk ke Pasar TU, baru nanti pulang ke Cianjur. Amanat dari asosiasi katanya kalau bisa harus apa namanya harus ada yang dihubungi mungkin pengepul yang di pasar bukan pengepul yang masuk ke kita jadi kita bisa shortcut langsung ke mereka kan lumayan gitu. Nah ini pun termasuk juga potensi teman-teman koperasi kali mungkin satu hari makan 1 kilo jamur setiap anggota misalnya kan ada yang tadi 100 anggota berarti sudah 100 kilo. Kayak ada yang 250 anggota sudah 250 kilo. Pak, kami program koperasi Kota Bekasi kita mungkin nggak rutin tapi 3 hari sekali kita minta disiapkan 500 kilo untuk dibagikan ke tiap anggota sekilo. Misalnya sekilo kerja selama 3 hari sekali gitu. Nah itu mungkin sangat bisa nanti kita kondisikan. Intinya kita harapkan sih ke depan bisa seperti itu sinergi. Kalau daya tahannya berapa lama? Kalau daya tahan untuk jamur segar, jamur segar itu maksimal 2 malam, Pak. Maksimal 2 malam. Jadi malam ini, malam besoknya lagi kan ya. Jadi besok Dalam kondisi di plastik begini. Dalam kondisi di plastik seperti ini. Kalau terbuka? Kalau terbuka dia lebih cepat berair. Karena ada oksigen kan di dalam. Lebih bagus sebenarnya terikat begini. Kalau lebih baik seperti ini. Nanti kalau misalnya nanti kan dia bernafas nih. Kan ya ngembung. Kalau misalnya mau tak dimalamkan, di pressing dulu. Jadi dihabisin dulu udara di sini dikit lagi. Tapi biasanya sih langsung diolah. Nah saya untuk empempe jamur ada yang pakai keras koran itu apa? Ada ya sebenarnya untuk menghilangkan kadar air saja. Menyerap kadar air di ini. Ya, menyerap kadar air. Ada juga yang talinya juga macam-macam, plastiknya juga macam-macam, itu beda petani, beda ini. Tapi pengaruhnya sebenarnya maksudnya enggak signifikan. Tidak signifikan. Tapi kalau tadi nanya aman ya itu mungkin 2 malam itu sudah maksimal. Kecuali misalnya mau masuk freezer untuk di blender misalnya kan ya. Di blender dulu baru masuk freezer. Betul, blender masuk freezer. Saya kan kebetulan ngolah pempek jamur itu biasanya kan sore kita blender, malam atau besoknya kita olah. Pempek jamur. Kalau udah jadi frozen tuh kuat lama. Gimana? Oh sudah kuat lama. Kuat lama ya. Pempek jamur. Gimana? Kalau di freezer sih bisa 2 mingguan Bu. Bisa.